Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya yang diberikan kepada kita untuk bisa salat subuh berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu. Dan ini harus kita sadari sebuah rezeki yang tidak Allah karuniakan kepada setiap orang. Terutama ketika kita dalam majelis ilmu, kita mempelajari hal-hal yang esensial dalam agama, hal-hal terpenting. Antara lain mengenai sholat, yang amalan yang pertama akan dihisab kelak pada hari kiamat dari amalan-amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri sebuah jalan, mencari kesempatan li talabul ilm, untuk mencari ilmu agama, untuk belajar, duduk merendahkan diri dia, sama-sama belajar dalam talabul ilm, menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi SAW berkata, Allah akan mudahkan dengan ilmu tersebut jalan dia menuju surga, Dan di antara kita ketahui jalan surga adalah dengan kita melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, antara lain solat yang sebaik-baiknya. Karena banyak sekali ancaman mengenai solat yang dilaksanakan secara asal-asalan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Abdullah Al-Ash'ari yang kemudian disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, disebutkan Nabi SAW pernah melihat seseorang yang rukunya tidak sempurna. Lalu kemudian Nabi SAW berkomentar, "Lau mata hadha ala halihi hadih." Andaikan orang ini meninggal dalam keadaannya seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia mati atau dia meninggal dalam keadaan bukan dalam millah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian melanjutkan perkataannya, mathalul ladzina la yatimmu ruku'ah, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukunya, wa yankuru fi sujudihi mithlu ja'i, dan orang yang sujudnya seperti mematuk saking cepatnya, seperti seseorang yang kelaparan, ya'kulu tamrah wa tamratain, dia makan hanya satu kurma atau dua kurma, la yughniyani anhu syai'a, tidak mengatasi kelaparannya sama sekali. Hanya basa-basi saja, orang sangat lapar kemudian makan kurma satu atau dua, tentunya tidak menghilangkan laparnya. Begitu pula kata Nabi SAW perumpamaan orang yang tadi, yang rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, seperti itu. Bahkan yang na'udzubillah lebih mengerikan, beliau sendiri yang mengatakan mata ala ghairi millati Muhammad, dia mati bukan dalam keadaan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orangnya sholat, Pak. Bukan cerita orang nggak sholat. Ini orang yang sholat. Ya, artinya penting sekali kita memperhatikan ya, betulnya ya, selain tentunya keikhlasan yang dipelajari dalam akidah, juga kita penting sekali untuk mempelajari ya, syarat-syarat dan rukun-rukun sholat yang benar. Pada pekan yang lalu kita telah sebutkan kesalahan-kesalahan fatal dalam syarat-syarat sholat ya. Dalam syarat-syarat sholat, yaitu ketika kita atau seseorang belum berdiri untuk sholat, menuju sholat, maka telah kita sebutkan di antara kesalahan-kesalahan fatal dalam hal tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam rukun. Apa yang disebut rukun?
Al-arkan jamaknya arkan. Para ulama mengatakan hiya allati la tasihu salatu biduniha bila udhrin, yaitu ya perkara-perkara yang seseorang tidak sah salatnya bila tidak mengerjakannya tanpa ada uzur. Wa tarakaha yujibu butlan, dan orang yang meninggalkannya ya akan berkonsekuensi batal salatnya. Sawa'un akana amdan, walaupun sama saja halnya dia meninggalkan hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut dalam keadaan sengaja, au sahwan atau tidak sengaja, au jahlan ataupun karena kebodohan dia, karena dia tidak mau belajar, merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, maka bila dia meninggalkannya dianggap tidak sah salatnya, dianggap tidak sah salatnya. Lalu kemudian kita di rukun ini ya, para ulama sepakat ya, yang saya sebutkan antara lain kesalahan-kesalahan fatal yang ulama umumnya menyepakatinya. Yang pertama adalah niat, mengenai niat. Para ulama sepakat tidak sahnya sholat tanpa niat. Dalilnya banyak sekali dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan niatnya kepada dalam melakukan ketaatan agama. Dan juga terdapat ijma, kesepakatan kaum muslimin ya, yang disebutkan antara Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dan juga ulama-ulama lain, bahwa niat tidak harus bahwa sholat harus disertai dengan niat, dan sholat tidak sah tanpa niat. Maka seseorang ketika akan sholat dia harus menentukan apakah dia sholat fardu ataukah sholat sunat, dan juga jenis sholatnya, apakah sholat zuhur atau sholat asar. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ittafaqatul ummah ala wujubin niyati inda takbiratul ihram. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Umat bersepakat kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi akan wajibnya niat ketika seseorang takbiratul ihram. Jadi sepakat, semua madhab sepakat yang utama adalah niat itu dia niatkan ketika takbiratul ihram. Illa anal fuqaha, hanya saja para fuqaha, para ahli fikih, qad ikhtalafu, mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat fi jawazi taqdimin niyyah ala takbir, mengenai diperbolehkannya ya mendahulukan niat sebelum takbir. Jadi kalau bicara kapan saya meniatkan untuk sholat, para ulama sepakat tempatnya itu yang utama adalah ketika seseorang akan bertakbir, Allahu Akbar, dia hadirkan di dalam niat dia ya. Dan para ulama sepakat tempat niat itu adalah di hati. Ketika dia bertakbir, dia niatkan di hati dia ya, bahwa dia niat karena Allah tentunya, dan dia niatkan sholat apa yang dia niatkan, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, dan jenis sholatnya ya. Ini sepakat. Yang jadi perbedaan adalah bagaimana dengan yang apabila dia niatnya sudah sebelumnya ya. Sejumlah ulama mengatakan ya, al-aslu an takuna niyyati salat muqaranan li takbir ihram. Hukum asalnya niat salat itu dia berbarengan ketika takbiratul ihram. Wa yajuzu an tataqaddama 'alaiha bi zamanin yasir 'inda jumhuril ilm. Boleh dia majukan sebelumnya dengan waktu yang pendek. Fa in ta'akharat niyyah 'an takbiratul ihram batalat shalah. Adapun bila niatnya terlambat, setelah dia takbir baru dia niat, maka sholatnya tidak sah. Ulama Malikiyah menyebutkan batasan pendek ini antara lain misalnya seseorang dia pergi ke masjid, terus dia berwudu. Ketika berwudu niat, saya ini mau sholat zuhur berjamaah di sini di Masjid Al-Muhajirin misalnya, atau ya saya niat sholat zuhur ya, sholat zuhur. Ketika itu dia berwudu. Yang disebut zamannya pendek adalah ketika atau rentang waktunya pendek adalah dia berwudu, lalu dia tidak disibukkan dengan hal yang lainnya. Setelah berwudu dia langsung masuk ke masjid, anggaplah dia sholat sunat sebelumnya, lalu kemudian dia sholat zuhur ya, atau dia langsung sholat zuhur. Maka dalam waktu yang pendek seperti itu tidak masalah menurut ulama Malikiyah. Yang tidak diperkenankan adalah bila waktunya panjang.
Misalnya seseorang akan nanti saya akan ke masjid sana deh, sholat zuhur di sana. Dia dari jam 9 sudah niatnya. Ya. Menurut mayoritas ahli ilmu, mayoritas ulama, niatnya tersebut tidak sah. Harus dia perbaharui ketika dia hendak akan sholat, khususnya ketika takbiratul ihram. Begitu juga dengan orang yang terlambat niatnya, setelah takbir baru dia niat. Kan kadang sering Pak ya, kalau kita sholat sama rame-rame gitu, sholat naon ya teh, sholat aja gitu kan gitu. Akhirnya sholat aja tanpa kemudian dia hadirkan niat. Orang yang seperti ini niatnya tanpa menghadirkan niat, maka kesalahan fatal, artinya sholatnya tidak sah bila dia tidak meniatkan sebelumnya atau pas ketika takbiratul ihram. Yang utama ketika takbiratul ihram. Lalu bagaimana dengan taghyiru niyah athna'is shalah, berubah niat saat sholat? Saat sholat Bapak ke masjid misalnya, sholat ya zuhur misalnya, sholat zuhur, lalu kemudian Bapak baru sadar, atau maaf, Bapak sholat asar dalam perjalanan, Bapak baru sadar, saya kan belum sholat zuhur, tadi masih di jalan, udah jadi sholat zuhur aja. Ini menurut para ulama tidak boleh. Begitu pula dengan sholat sunat. Sholat sunat yang telah ditentukan jenisnya, contohnya sholat duha. Bapak sholat duha, lalu Bapak ingat, tadi saya belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh itu boleh diqadha. Maka saya ganti sekarang jadi sholat niatnya 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, antara lain hal tersebut tidak boleh. Ya. Apa? Kalau jumlah maksudnya? Lagi sholat tahajud, biasanya 4, pas ada suatu gangguan jadi 2, tengah-tengah itu gimana sama ngambil? Allahu alam. Nanti kita lihat. Kalau jumlah saya tidak tahu persis. Allahu alam. Nanti kita lihat bagaimana pendapat para ahlu ilmi, insyaallah. Begitu juga dengan tadi ya, dikecualikan hal yang seperti ini Pak. Jadi berpindah dari satu jenis sholat yang fardu ke fardu yang lainnya tidak boleh. Begitu pula dari sholat sunat yang sudah ditentukan jenisnya, misalnya duha, tahajud ya, witir, berpindah itu ke jenis yang sama itu tidak boleh. Yang diperbolehkan ketika mereka pindah ke sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini misalnya ya, Bapak duduk di masjid nunggu ada rapat, nggak ada kerjaan nih, saya sudah sholat ba'diyah zuhur ya, tapi ada rapat nih jam 1:30 misalnya, ada kerjaan, Bapak boleh sholat 2 rakaat? Boleh, disebutnya sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak. Apabila kemudian seseorang, para ulama memberikan gambarannya, contohnya begini, antara lain Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan gambarannya, ketika seseorang masuk waktu sholat, ketika lihat dia kanan kiri, tidak ada jemaah, akhirnya dia sholat sendirian. Ketika sholat, dia sholat fardu, tiba-tiba ada sekelompok orang jemaah baru datang. Ternyata memang di situ karena kantor misalnya ya, zuhur ini biasanya agak telat, sekitar anggaplah 20 menit karena masih ada kerjaan, tapi setelah itu mereka sholat berjamaah. Lalu datang mereka untuk sholat berjamaah ya. Orang seperti ini, antara lain kata menurut para ulama, dia boleh merubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak, lalu kemudian dia selesaikan ya, dan dia ikut dia ikut jamaah yang baru tersebut, atau jamaah yang akan didirikan tersebut. Jemaah yang akan didirikan. Di sini juga menunjukkan pentingnya mengenai sholat berjamaah. Begitu Pak ya. Jadi kaidahnya para ulama mengatakan yang tidak boleh ada antara lain min muayyin li muayyin, untuk sesuatu yang telah ditentukan jenisnya ke jenis lain yang telah ditentukan, zuhur ke asar, asar ke atau kebalikannya, asar ke zuhur. Atau juga dari salat sunnah ya, yang mutlak
ya, yang mutlak itu yang tadi Bapak nggak ada sebab, saya sambil nunggu rapat saya sholat 2 rakaat. Bapak lalu niat, saya kan tadi belum ba'diyah zuhur juga, sekalian ba'diyah zuhur, tapi Bapak niatnya setelah Bapak sholat, merubah ketika Bapak sholat. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Ya. Sedang sholat maksudnya, sedang sholat. Ya. Jadi seperti itu, Pak ya. Dan juga ketika seseorang ya juga salah niat ya, ketika dia sholat berjamaah zuhur, dia niatkan di hati dia asar, maka padahal dia belum zuhur, maka ini pun salah. Dia harus keluar dari sholatnya, batalkan, dia mulai lagi. Ya. Mengenai niat ini ada yang mau ditanyakan, Pak, atau didiskusikan? Seperti biasa kita pengajiannya satu bab atau satu bahasan, atau lalu kemudian bisa langsung tanya jawab ataupun diskusi. Ya. Iya. Kita telat datang sholat zuhur misalnya. Iya. Itu sebaiknya mau sholat zuhurnya apa boleh qoblah dulu? Kalau kita telat datang. Tapi ikut berjamaah. Nah, ini udah telat misalnya jam 1 baru. Iya. Kerjakan qobliyah dulu. Allahu a'lam. Karena Nabi SAW pernah beliau dalam suatu peperangan sehingga kelelahan semuanya. Beliau dan para sahabat kelelahan. Lalu para sahabat mengatakan, dan tidaklah kami bangun kecuali saat matahari mulai terasa hangat di wajah kami. Artinya sudah waktu duha baru mereka bangun. Waktu itu yang Nabi SAW perintahkan, beliau perintahkan untuk sahabat untuk adzan, tetap adzan, dan beliau tetap sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Baru kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi walaupun terlambat, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Walaupun terlambat, tetap kita sholat sunnah dulu. Gitu. Kecuali memang kita ikut jamaah, tentunya kita kerjakan langsung bersama jamaah. Dan apa yang tertinggal kita biasa melaksanakannya, tapi saat itu tertinggal karena kita masbuk atau terlambat, maka kita bisa qadha setelah ba'danya, setelah ba'da zuhur. Ya. Dan juga tadi menjawab pertanyaan apakah boleh menyembah rakaat. Kalau menurut Syekh Utsaimin sebenarnya bisa ya, karena tadi seseorang misalnya dia niat datang sholat zuhur, niat sholat zuhur, tapi belum ada jamaah, kan kemungkinan 4 rakaat. Lalu ketika datang ada jamaah, dia menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Allahu a'lam, menurut dalam zahir perkataan beliau menunjukkan bolehnya. Allahu a'lam bisawab. Itu mengenai niat, Pak ya. Lalu juga yang berikutnya mengenai berdiri dalam sholat. Al-qiyamu fil fardi ma'al qudrati 'alaiha fardun. Berdiri dalam sholat ya, dalam sholat fardu dengan adanya kemampuan untuk berdiri, maka hal tersebut adalah wajib atau fardun ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan khusyuk ya. Di antara penafsiran para ulama mengenai ayat tersebut. Dan juga terdapat ijma, kesepakatan kaum muslimin bahwasanya ya, bila seseorang mampu untuk berdiri, maka harus dia mengusahakan berdiri. Dia harus berdiri. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, Ibnu Rushd, Ibnu Abdul Bar, mereka semua mengatakan bahwa terdapat ijma, kesepakatan kaum muslimin. Dan juga ini berdasarkan perintah Nabi SAW bahwa ada seseorang sahabat yang memiliki wasir. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW mengenai tata cara sholat dia. Nabi SAW kemudian mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'ida, bila engkau tidak mampu maka duduklah. Fa in lam tastati fa ala janbin, bila engkau tidak mampu maka hendaknya dia menyamping. Dalam hadis tersebut menunjukkan adanya urutan, sehingga bila seseorang mampu berdiri, dia harus berdiri. Dan ini Imam Syafi'i mengatakan dalam hal ini, yang dimaksud berdiri di sini adalah intisab, berdiri tegak. Falau inhana mutakhasyian wa kana qariban ila haddi ruku lam tasih salatuhu. Andaikan seseorang sholat dalam keadaan punggungnya sebenarnya nggak ada masalah,
tapi dia sholat merunduk karena khusyuk, ya, mohon maaf Pak. Dia merunduk karena khusyuk. Misalnya orang saking khusyuknya begini Pak, ya, sudah mau ke arah ruku. Kata Imam Syafi'i, la tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Ketika dia sudah mendekati ruku kayak gini, ketika dia khusyuk begini, kan ada aja yang kayak gitu Pak, ya. Ini kata Imam Syafi'i tidak sah. Kemudian beliau mengatakan mengenai pentingnya berdiri dalam sholat Pak, ya. Walau lam yaqdiru 'alal qiyami illa bimu'ayyinin, andaikan dia tidak bisa berdiri kecuali dengan bantuan orang yang membantu, fala yata'adza bil qiyam, dan dia tidak sakit ketika berdiri. Hanya saja dia tidak mampu untuk menegakkan badan dia, ya. Tidak bisa lama, tapi nggak sakit sebenarnya, ya. Kata Imam Syafi'i, lazimahu an yasta'ina biman yuqimahu, maka dia harus mencari orang yang membantu dia untuk menegakkannya. Saking pentingnya, ya. Bahkan kata Imam Ahmad, bila seseorang dia tidak mampu berdiri tegak kecuali menggunakan tongkat, ya, yang bila tongkat ini ditendang dia jatuh, ya, maka dia harus pakai tongkat. Misalnya dia memang tidak bisa berdiri kecuali harus pakai tongkat, maka dia harus pakai tongkat. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, ya. Ini menunjukkan perkara berdiri dalam sholat ini merupakan perkara yang sangat penting, ya. Yang sayangnya kita lihat banyak di masjid orang yang bermudah-mudahan. Dia pakai kursi, pakai tempat duduk, dari awal dia langsung duduk. Padahal setelah itu dia berdiri, ya, secara normal, bahkan berjalan sampai ke rumahnya yang jaraknya puluhan meter atau sampai ratusan, ya. Nah, hal seperti ini karena ketidaktahuan, ya. Kalau sholat nafilah, sholat sunat, itu tentunya tidak mengapa. Namun misalnya bila sholat wajib, maka dia harus berusaha untuk berdiri terlebih dahulu semampu dia. Kemudian juga mengenai, ya, takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram ini mengangkat tangan atau ucapannya Bapak-bapak? Mungkin ada yang bisa kasih ini ucapan atau angkat tangannya? Bagaimana Pak? Ucapannya, bukan tangannya. Kalau Bapak kemudian bilang Allahu Akbar tidak ngangkat tangan, sah nggak Pak? Sah. Kalau kemudian Bapak ngangkat tangan betul tapi tidak ucap, sah tidak? Apa? Tidak sah. Iya betul. Takbiratul ihram itu ucapannya, ya, ucapannya. Dan para ulama dari 4 madhab mereka sepakat disyaratkan takbir dalam keadaan berdiri bila dia mampu, ya, dalam keadaan berdiri. Agar sholat fardunya tersebut sah, dia harus berdiri, selama dia mampu berdiri, ya. Dan juga menghadap kiblat, dan dia berupaya bukan hanya dalam hati tapi diucapkan, ya, maksimalnya terdengar oleh dirinya sendiri, ya, atau baiknya terdengar diri sendiri, atau minimal dia menggerakkan lisannya, mengeluarkan huruf-hurufnya. Tapi sejumlah ulama mengatakan tidak sah bila dia hanya balem saja, diam saja, tidak dikeluarkan, ya, hurufnya melalui gerakan mulut, ya, terlihat dari gerakan mulut, ya. Dan dalam masalah ini, ya, dalam masalah takbir ini, ya, para ulama menjelaskan tadi mengenai takbir dia, ya, tadi berusaha dia untuk berdiri, sehingga misalnya ketika kita di pesawat tidak ada ruang untuk sholat, kita duduk di pesawat kita atau di kereta, kita tidak bisa terus-terusan berdiri. Tapi ketika takbiratul ihram kita bisa berdiri, maka dia harus berdiri ketika takbiratul ihram.
Dia harus berdiri ketika takbiratul ihram. Dan dia harus menghadap kiblat ketika dia bisa menghadap kiblat. Ya. Jadi misalnya Bapak di pesawat, Bapak sholat di kursi atau di kereta, ya. Bapak tidak bisa berdiri terus-terusan gini. Apalagi misalnya pesawat kursinya biasanya agak sempit, jadi kita seperti ini, Pak ya, kalau sholat itu. Tapi minimal Bapak ketika takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, Bapak kemudian tidak bisa berdiri lama, Bapak langsung duduk. Tapi ketika takbiratul ihram, begitu juga para ulama mengatakan ketika kendaraan yang kita naiki, anggaplah memang kita tidak bisa turun dari bus kita atau dari kereta dan tidak ada ruang untuk kita sholat, maka kita harus duduk, harus sholat dalam keadaan duduk. Maka dalam keadaan seperti itu, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampumu. Begitu juga dengan menghadap kiblat. Ketika kendaraan kita ternyata tidak menghadap kiblat, kita tahu kiblatnya di sana, sedangkan kursi menghadap ke sini, maka para ulama mengatakan dia bertakbir, khusus takbir, dia menghadap kiblat, Allahu Akbar. Baru kemudian dia duduk misalnya, bila dia tidak bisa berdiri. Ya. Setiap takbir. Enggak, takbiratul ihram saja yang pertama. Jadi takbiratul ihram ini spesial, ya. Dia termasuk rukun. Kalau takbir yang lain itu masuknya, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya. Sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah. Tapi dia wajib di sini maksudnya bukan fardu, ya Pak. Jadi para ulama ini membedakan, sholat ini ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bedanya apa? Kalau fardu, baik dia sengaja ataupun lupa ataupun tidak tahu, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau wajib, ya, kalau dia tinggalkan maka dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi, tidak perlu mengulang sholatnya. Adapun sunnah maka tidak mengapa dia tinggalkan. Seperti itu, Pak ya. Jadi tetap dia berusaha untuk takbir menghadap ini. Terus tadi mengenai berdiri, Pak ya. Urutan berdiri, para ulama menjelaskan urutan berdiri itu bagi yang tidak mampu. Pertama tadi dia berdiri. Yang kedua berdasarkan hadis Nabi SAW, fa illam tastati faqaima, bila dia tidak mampu maka dia duduk. Maka dia duduk. Sifat atau tata cara yang duduk yang paling afdol menurut para ulama, sejumlah ulama Syafi'iyah mengatakan duduknya iftirash. Bila dia mampu duduk iftirash, seperti Bapak di rakaat kedua. Seperti Bapak di rakaat kedua. Ya. Kecuali Bapak tidak bisa, Bapak hanya bisanya di kursi, nggak apa-apa di kursi. Namun bila Bapak duduknya bisa iftirash, maka iftirash. Ini urutan kedua. Fa in lam tastati fa ala janbin, kata Nabi SAW, bila tidak mampu maka dia menyamping. Menyamping begini, Pak. Ini kiblat, anggaplah. Bapak seperti ini. Salatnya. Ya, ketika misalnya di rumah sakit menghadap kiblat. Tahapan berikutnya atau tingkat berikutnya adalah ketika Bapak tidak bisa nyamping. Jadi misalnya di rumah sakit lah, anggap seseorang sakit, ternyata dia bisa nyamping, kiblatnya di sana, maka dia menyamping seperti ini. Bila dia bisa menyamping. Apabila kemudian dia tidak bisa menyamping, lalu dia kemudian tidur telentang, Pak ya, kalau gini. Dia baru kemudian dia telentang. Mana yang menghadap kiblat? Menghadap kiblat arah sini. Ke sana, ke depan kita. Bukan ke sana, tapi ke sana. Jadi kalau ada kursi, kita berdiri segini menghadap ke kiblat, gitu. Jadi urutannya seperti itu, Pak ya. Urutan bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Juga mengenai takbiratul ihram, para ulama menjelaskan beberapa hal ya. Tadi yang fatal misalnya seseorang yang bisa membatalkan sholatnya bila dia tidak berucap. Dia langsung saja, terutama masbuk biasanya, orang yang sholat masbuk biasanya suka buru-buru, langsung datang, gitu kan Pak? Kita lupa ngucap, ini nggak sah sholatnya. Atau kesalahan yang berikutnya, dia ngucap tapi dalam hati, dalam hati Allah, ini juga nggak sah, harus digerakkan. Ya. Kemudian dia harus berusaha ya kalau memungkinkan mendengarkan untuk dirinya sendiri saja, Allahu Akbarnya tadi. Kemudian para ulama mengatakan ini diantara kesalahan walaupun tidak sampai membatalkan sholat, namun perlu kita perhatikan juga untuk kesempurnaan sholat. Ala yamudu alba fil akbar.
Seseorang juga tidak memanjangkan ketika Allahu Akbar. Ada orang akbar, ini kesalahan dalam pengucapan. Ataupun ada juga yang seseorang memanjangkan hamzahnya, ya, memanjangkan hamzah dalam Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar, ini juga ada. Ada juga yang azan seperti ini. Saya dengar masjid ada yang di sekitar kita, dia azannya ada yang seperti itu, sayangnya, ya. Saya nggak sempat diingatkan Allahu Akbar gitu. Begitu juga dengan imam yang mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena ketika seseorang memanjangkan hamzahnya merubah arti. Artinya apa? Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Jadi A ini dalam bahasa Arab sama dengan apa, Pak? Ajita li salati al-zuhri, apakah kamu datang untuk salat zuhur? A disebut. Ajita, apakah engkau datang? Ketika kita seseorang mengatakan Allahu Akbar sama dengan mengatakan apakah Allah Maha Besar. Asalnya memuji malah jadi meragukan. Jadi meragukan. Begitu juga ketika seseorang menambahkan Wallahu Akbar pakai wa. Ini jelas kelihatan kalau ini ya. Yang paling sering itu tadi Allahu Akbar. Di masjid belakang ada yang seperti itu, ini bahaya juga. Kemudian juga ala yaqifa baina lafzil jalalah wal akbar. Dia tidak berhenti dari lafaz Allah dan akbar dengan berhenti yang panjang. Ataupun dia berhentinya pendek tapi dengan niat. Maksudnya begini. Allah Akbar, itu nggak boleh, harus gabung Allahu Akbar, Allah Akbar. Menurut para ulama takbir atau ihramnya dia nggak sah bila seperti itu. Ataupun waktunya pendek, Allah Akbar, pendek, tapi dia niatkan untuk memotong Allah Akbar. Jadi seolah-olah dua kata yang berbeda, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak sah. Oleh karena itu harus digabungkan, kecuali bila dia tidak sengaja, misalnya sakit tenggorokan, Allah Akbar. Bila tidak sengaja tidak masalah, tapi kalau sengaja walaupun pendek maka tidak sah takbiratul ihramnya. Ataupun juga tidak salah misalnya kita latah seperti orang-orang Turki, Pak. Orang Turki kan dia pengucapannya tidak fasih, sama kayak kita, karena dia bukan bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan, Pak. Allahu Akbar, gitu kan. Sering dengar kayak gitu kan, Akbar. Ini juga tidak tepat ya, tidak tepat, karena dia merubah huruf. Tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu, tidak ada ya. Dalam hamzah ya, dalam hamzah tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Allahu Akbar seperti biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu baik takbiratul ihram maupun takbir yang lain juga. Maupun takbir yang lain. Ya. Yang kesalahan sering di kita tuh A-nya panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini fatal sekali karena sama dengan apakah Allah Maha Besar ataupun Allahu Akbar. Tapi ini agak jarang. Yang paling sering yang A-nya yang tadi panjang. Ya. Kaf jadi kom, nah itu merubah arti juga. Oh iya, merubah arti, merubah huruf. Para ulama menyebutkan alla yukhalla biharfin min hurufiha. Seseorang tidak merubah mengganti hurufnya dengan huruf yang lain. Seperti tadi akbar jadi akbar, begitu juga dengan kaf jadi qa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu huruf kaf ini Bapak-bapak sekalian diperhatikan, dia bukan huruf qalqalah. Bukan huruf yang dipantulkan, sehingga bila seseorang memantulkan huruf kaf itu disebutnya tawallud ya. Itu seperti jadi mirip huruf qaf. Allahu Akbar, jadi agak mirip seperti huruf qaf. Makanya hati-hati tidak dipantulkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu mengenai takbiratul ihram. Allah itu yang pas lawanya panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru yang salah itu kalau pendek satu harokat.
Allahu Akbar. Karena kan orang tuh banyak, ya mohon maaf ya, sering lihat bacaan dari transliterasi, maksudnya dari tulisan Indonesia. Tulisan Indonesia Allah itu kan satu A-nya Pak, Allah itu. Sehingga menjadi kebiasaan dia kalau nyebut Allah itu Allah. Terutama dalam sholat. Kalau dalam sholat ini bahaya ya. Contohnya baca surat Al-A'la, illa masya Allah. Ini salah. Minimal 2 harokat, illa masya Allah, minimal 2 harokat gitu. Jadi kalau seperti itu tidak memang dia minimal 2 harokat. Justru yang salah ketika dia hanya 1 harokat sebagaimana transliterasi dalam bahasa Indonesia ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau status makmum gimana Ustaz? Kita pada saat imam setiap takbir dikerahkan, makmum ikut juga apa emang sudah diwakili sama imam? Makmum. Oh ya. Makmum selain takbiratul ihram, yang rukun bagi dia takbiratul ihram. Walaupun dia makmum, dia harus mengucapkan tadi. Dia harus mengucapkan imma bibirnya bergerak atau dia terdengar oleh dirinya sendiri. Terdengar oleh dirinya sendiri. Ini yang rukun. Adapun yang lain untuk misalnya takbir intikal, takbir perpindahan, dan misalnya dari berdiri ke ruku, ya ini para ulama berbeda pendapat. Namun umumnya para ulama mengatakan dia sunnah. Sehingga bila kita tidak mengucapkan tidak mengapa, bila kita mengucapkan maka ucapkan dengan seperti tadi, dengan menggerakkan bibir atau terdengar oleh dirinya sendiri. Itu Allahu a'lam bishawab. Yang lebih aman kita kerjakan ya, karena menurut mazhab Imam Ahmad dia adalah wajib ya, yang kita harus sujud sahwi bila meninggalkannya, sujud sahwi. Namun tidak membatalkan sholat kita bila kita tidak bertakbir di selain takbiratul ihram. Ya. Ya. Ada juga khawatir salah paham juga. Iya. Di antara bahwasanya kan niat itu kan adanya di hati. Iya. Nah, kalau kita salah fokus tadi kita bilang juga bahwasanya kalau misalkan dulu niatnya untuk sholat. Iya. Bisa deh. Mengangkat hadas dan sholat. Ya maksudnya kalau dari apa namanya? Kan niatnya dalam hati. Nah, iya. Sedangkan kalau yang berbahasa Arab itu yang dicontohkan itu dari mana gitu? Talafus biniat maksudnya. Ya, maksudnya contohnya itu. Talafus misalnya usolli sholatul zuhri misalnya 4 rakaatin seperti itu. Nawaitul wudu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Umumnya para ulama, pertama yang disepakati oleh para ulama, letaknya niat itu di dalam hati. Ini disepakati semua ulama. Sehingga bila seseorang berniat dengan ucapan, tapi hati dia, misalnya dia niat sholat asar, tapi ucapan dia, misalnya dia mengucapkan saya niat sholat zuhur, ini tidak masalah, karena yang dihitung adalah yang di dalam hati. Ini disepakati para ulama, letaknya di hati. Adapun talafus, mengucapkan, ya, Allahu a'lam, sebagian ulama mengatakan sebagian besar tidak perlu, ya. Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan itu disukai untuk diucapkan sebagai litakid, untuk menguatkan. Berkaitan hal tersebut saya pernah bertanya kepada dosen kami dahulu. Beliau doktor dalam bidang fikih Imam Syafi'i. Beliau orang Mesir, namanya Dr. Jamal Ibrahim. Saya tanyakan bagaimana, karena beliau pakar fikih Imam Syafi'i, saya tanyakan bagaimana mengenai talafus biniat dalam sholat. Beliau katakan hal tersebut tidak ditemukan di penjelasan para ulama Syafi'iyah terdahulu yang awal-awal, namun banyak ditemukan di ulama-ulama Syafi'iyah belakangan katanya. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu tidak menganjurkan untuk mengucapkan, tapi yang belakangan menurut beliau ada yang menganjurkan untuk diucapkan, untuk litakid, untuk menguatkan. Allahu a'lam, kalau kami cenderung tidak perlu diucapkan, karena Nabi SAW ini begitu detail mengajarkan doa-doa, sampai mohon maaf doa berhubungan saja diajarkan kita. Doa berhubungan, doa masuk WC. Andaikan tentunya itu disunahkan oleh Nabi SAW, tentunya beliau sudah jelaskan. Ya. Walaupun kita menghormati sebagian ulama ada yang berijtihad menganggap itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Itu. Ya.
Kemudian yang terakhir pembahasannya pagi ini adalah membaca qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kan ketika sholat, ketika setelah kita takbir, Pak, ya. Jadi tadi takbir itu ucapannya, Pak, ya, jangan lupa. Terutama kita ini sering lupa, Pak, ya. Dulu saya juga merasa ketika saya belum belajar, bila masbuk saya suka langsung saja. Kadang lupa ngucapin Allahu Akbar, Pak, ya. Ini padahal nggak sah. Kita perhatikan gerakannya tapi kemudian tidak sah. Juga tadi, Pak, ya, yang perlu diingatkan lagi, ketika masbuk itu ingat tadi takbir itu harus berdiri. Sehingga para ulama mengatakan tidak sah orang yang datang masbuk dia nyebut Allahu Akbar, tapi dia langsung ruku karena dia ingin ngejar ruku sama imam, ya. Dia masuk Allahu Akbar, ya, seperti ini. Harusnya dia masuk, dia takbir dulu dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar, baru ruku. Bapak perhatikan saja kalau sholat terlambat di belakang nanti ada orang-orang seperti itu, datang Allahu Akbar langsung gini, langsung gitu, atau langsung turun sujud, ya. Ini tidak sah. Harus dia berdiri dulu, Allahu Akbar, baru sujud gitu. Iya, harus berdiri terlebih dahulu bila dia mampu, bila tidak ada masalah misalnya dengan punggungnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah, merupakan rukun menurut mayoritas ulama, kecuali Hanafiyah, Imam Abu Hanifah tidak menganggap itu rukun, tapi ulama lain, dan ini pendapat yang kuat tentunya, pendapat jumhur ulama. Yang disebut jumhur mayoritas, adapun ijma semua sepakat bahwa Al-Fatihah adalah rukun dari sholat, ya. Yang kemudian harus kita perhatikan adalah mengenai sir dan jahar, menjaharkan sholat dan mensirkan. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala sahibul Auhawi, beliau mengutip perkataan para ulama, haddu jahri an yusmi'a man yalihi. Batasan yang disebut jahar itu adalah seseorang mendengarkan, memperdengarkan bacaannya kepada orang yang di sampingnya. Ini batas minimal. Batas minimal. Adapun batas maksimal tidak ada batasan. Dia mau dengan suara yang sangat keras tidak masalah. Ini jahar. Wa haddul israr, adapun batasan sir, an yusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan bagi dirinya sendiri. Jadi yang disebut sir menurut mayoritas ulama, dia memperdengarkan bagi dirinya sendiri, tidak ke sampingnya. Tapi masalahnya kalau kita memperdengarkan diri sendiri, karena kuping kita deketan, biasanya sebelah juga dengar, Pak, ya. Dan ini mengganggu biasanya. Oleh karena itu sebagian ulama yang lain, antara lain dari madhab Imam Malik, dan pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah ulama lain, contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa batasan minimal sir adalah seseorang mengeluarkan huruf dari makhrajul hurufnya, dari makharijul huruf, dari tempat keluarnya. Artinya misalnya kita gerakan atau tandanya tampaknya kita gerakan tempat keluarnya huruf, mulut kita, tenggorokan kita gerakan, ya. Batas minimalnya mengeluarkan dari tempat hurufnya, dan tidak sah bila kemudian seseorang bacaan dari dalam hati. Nah, ini dalam istilah kita sering baca aja dalam hati. Tidak ada baca dalam hati dalam sholat itu. Yang ada sir. Sir itu suara lirih tadi, yang tadi kami sebutkan batasannya. Jadi para ulama tidak mengatakan, ya, minimal dia harus mengeluarkan. Dan ini sunnah dari Nabi SAW. Beliau itu dalam sholat sir, beliau terlihat membaca dari gerakan bibirnya. Gerakan bibir dan gerakan jenggotnya bergerak-gerak dalam sholat sir. Jadi tetap digerakkan, bukan diem, ya. Mufti Saudi Arabia, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimana hukumnya dengan saya yang sholat tidak menggerakkan mulut saya, katanya. Saya hanya di dalam hati, apakah sah? Jawaban dia tidak sah. Ini ulama yang mengatakan batas minimalnya menggerakkan, apalagi yang batas minimalnya, mereka yang mengatakan batas minimalnya harus terdengar dirinya sendiri, tentunya lebih mengatakan tidak sah. Yang mengatakan harus bibirnya saja digerakkan, itu mengatakan bila diam saja tidak sah. Tidak sah. Dan sholat-sholat yang telah engkau lakukan selama berpuluh tahun, dia bilang gitu, Syekh Utsaimin, ya, kau hendaknya beristighfar, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu, katanya. Karena itu tidak sah, kata dia, sholatnya.
Nah, ini hati-hati Pak. Saya pun terus terang sebelum belajar ini saya tidak tahu. Saya dulu seperti istilah bahasa Indonesia ya, dalam hati. Dalam hati itu diam saja. Ya, khusyuk kan. Gini saja, nggak ada yang digerakkan. Ini salah, fatal. Sangat fatal. Ini dan banyak terjadi di masyarakat kita. Tidak digerakkan makhrajul hurufnya, tempat keluar hurufnya, baik dengan menggerakkan bibir ataupun tenggorokan dan yang lainnya. Seperti itu, Pak ya. Ini termasuk waktu baca doa di ruku apa itu? Termasuk juga baca doa di ruku. Ya, termasuk baca doa di ruku. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Apabila mau ditanyakan ataupun didiskusikan ataupun koreksi, silakan. Jadi dalam takbiratul ihram maupun takbir yang lain, kemudian imam bacaan takbirnya keliru atau salah. Ya. Aku punya kewajiban nggak untuk mengingatkan? Mengatakan subhanallah. Yes. Mengatakan subhanallah. Allahu a'lam. Kalau kita ketahui bahwa mengingatkan itu ya antara lain dalam bacaan ya ataupun dalam gerakan yang salah, tentunya karena takbiratul ihram juga adalah sesuatu yang rukun, maka Allahu alam dalam dari apa yang dijelaskan para ulama ya termasuk juga yang bisa kita ingatkan. Kita bisa ingatkan terutama bila merubah arti. Contohnya tadi Pak, Allahu akbar. Walaupun umumnya orang ketika misalnya seperti itu, Allahu akbar, subhanallah, dia nggak ngerti apa salahnya, kan? Dia nggak ngerti apa salahnya. Nah kalau seperti itu emang agak repot Pak ya. Nah kalau seperti itu ya kesalahan imam. Tapi mungkin setelah sholat harus diingatkan. Terutama bila kemudian kesalahannya merubah arti. Tadi ya, yang merubah arti Allahu akbar atau Allahu akbar. Allah juga para ulama mengatakan Allahu akbar. Mohon maaf, Allahu akbar, akabar. Jadi baknya ditasydid ya. Kemudian juga ada yang misalnya tadi dipotong. Allah akbar dengan waktu yang panjang. Walaupun tidak sengaja, kalau waktunya panjang tidak sah. Kalau sengaja ya walaupun pendek tidak sah. Biasanya yang saya temukan di musola-musola di luar itu Ustaz, ya. Dia pas mengangkat tangan jelas Allah, saat gerakan akbar gitu. Gimana Ustaz? Gimana? Jadi dia pas mengangkat tangannya jelas Allahu akbar, terputus sampai dia gerakan berikutnya baru akbar gitu. Itu termasuk terputus ya. Tapi bukan takbiratul ihram ya? Bukan. Ya, masih aman kalau dalam seperti itu. Walaupun itu maksudnya begini ya. Allah. Nah, iya betul. Hu akbar. Ya. Ya memang itu kalau berdasarkan penjelasan ini kurang tepat ya. Dia tetap harusnya jangan diputus. Karena itu seolah-olah dua kata yang berpisah. Gitu. Tapi yang fatal adalah ketika di takbiratul ihram. Ketika di takbiratul ihram karena kan tahrimus shalah, yang mengharamkan sholat itu artinya mengharamkan dari kegiatan lain adalah takbirnya dia, sehingga kedudukannya sangat esensial ya. Kalau imamnya tadi takbirnya salah sudah diingatkan terus jalan sebagai makmum ya kesalahan imam, tapi makmum tetap ikut saja. Allahu alam bisawab ya. Tertib Iya Pak. mengenai tertib di dalam gerakan-gerakan Iya. seperti misalnya gerakan ruku, ada penjelasan harus diletakkan air dalam cawan di atas punggungnya ketika ruku, Iya. jangan tumpah. Iya. Itu satu. Yang kedua, dalam duduk jari-jari 10 jari dari kaki itu harus mengarah kiblat. Iya. Tetapi ada yang meletakkan datar saja ke belakang. Iya. Kemudian gerak tertib yang ketiga, bagaimana kalau mungkin sengaja atau tidak sengaja goyang-goyang dalam berdiri.
kalau saya melihatnya itu kok kayaknya dia sedang berdendam dalam hati dan kalau menyangka Iya. Ya baik, Allahu a'lam bishawab, barakallahu fik. Kalau yang tadi mengenai apakah ketika ruku harus diletakkan air, enggak, itu hanya perumpamaan para sahabat ketika mereka mengatakan saking lurusnya rukunya Nabi SAW, seolah-olah andaikan ada gelas air diletakkan di punggungnya tidak akan tumpah. Perumpamaan para sahabat menunjukkan betapa rukunya Nabi SAW sangat lurus, dan begitulah kita diperintahkan untuk ruku. Terus yang kedua tadi Bapak mengenai kaki. dalam duduk. Ya. Yang disepakati dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan untuk ala sab'i a'dha'in. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Apa saja Pak? Pertama wajah. Hanya saja hidung berbeda pendapat. Apakah hidung termasuk yang ditempelkan atau tidak? Ini berbeda pendapat. Kata Imam Malik tidak. Namun ulama lain mengatakan ditempelkan. Ya. Terus kemudian ini 1, 2, 3. Ya. Kemudian 4, 5 lutut ya, 4, 5, 6, 7. Ini yang harus nempel ke tanah dalam satu waktu. Ini ringkasnya saja Pak ya, dalam satu waktu. Nah, adapun Bapak menghadap ke kiblat seperti ini, mohon maaf ya, menghadap kiblat seperti ini misalnya, ini sunnah ya, ini sunnah. Jadi andaikan misalnya karena sakit dia kakinya, tidak mengapa dia begini ya, namun disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang penting ada menempel ke tanah. Yang tidak diperbolehkan itu dia dalam waktu sujudnya dia tidak ada satu waktu yang semuanya menempel ke tanah. Misalnya begini ya. Misalnya dia dari duduk Pak ya, atau dari turun dia sujud. Misalnya dia turun sujud seperti ini, lalu dia langsung angkat, misalnya dia langsung angkat karena bukan karena uzur ya Pak ya, bukan karena uzur. Dia ngangkat seperti ini ya, gatal ya gini kan. Ketika dia garuk, ini berarti ada 6 Pak ya yang nempel ya, belum ada 7. Terus yang ini akhirnya turun, tapi ketika ini turun yang ini pindah ke sini, gatalnya pindah ke sini. Nah udah gitu langsung dia duduk. Nah, ini nggak sah. Artinya tidak ada satu waktu 7-7-nya itu semua menempel ke tanah. Kalau misalnya tadi dia garuk gini Pak ya, misalnya dia garuk terus dia tempelkan. Nah ini kan ada satu waktu semuanya bersamaan Pak ya, menempel ke tanah. Ini sah. Tapi kalau masalah tuh kalau dia dari sini dia ganti ke sini, dia ganti ke sini lalu dia duduk. Nah ini berarti tidak ada satu waktu yang dia semua anggota tubuhnya yang 7 itu nempel ke tanah, maka tidak sah. Begitu Pak. Yang tangannya nempel semua juga itu baik. Nempel semua. Oh ya, ini kalau ini ya, ini makruh. Hukumnya makruh. Bila seperti ini ya. Seperti ini. Hukumnya makruh karena seperti anjing ya. Allahu a'lam. Tertib duduk, jari-jarinya tidak menghadap kiblat. Jari-jari duduk. Nanti insya Allah kita rinci. Cuman kalau duduk ada beberapa sifat yang disebutkan para ulama. Nabi SAW terkadang begini, terkadang begini, terkadang begini. Jadi terkadang ke depan seperti ini, terkadang begini, gitu. Maksud Bapak mungkin kalau nggak menghadap kiblat gini ya, seperti ini. Saya jari-jari tangan begini, insya Allah begini. Oh nggak apa-apa. Nabi SAW pernah begini. Disebutkan para ulama begini tidak mengapa. Bahkan kan salah satu cara tasyahud yang disebutkan sejumlah ulama, Nabi SAW terkadang tasyahudnya begini, jadi dibuka berbentuk seperti cincin. Terkadang begini, terkadang beliau pernah begini. Terkadang beliau pernah begini, gitu. ada maknanya ya? Allahu alam, Allahu alam. Karena saya pernah terkesan Allahu Akbar ketika ada seorang ustaz itu Ya. mengacungkan tangannya itu, dengan kesan saya dia bersumpah Allahu Akbar. Kalau gitu, Allahu alam. Kalau berdoa memang disunahkan, contohnya dalam khotib Jumat itu sunahnya berdoa seperti ini, bukan begini. Khotib Jumat itu sunahnya begini. Memang dalam beberapa
doa beliau berdoanya begini, Pak. Ya. Mungkin dia termasuk tadi berniat berdoa ya, sambil berdoa. Gitu. Karena Ya. sambil cerita Iya. sahabat untuk jadi hadapan kepada kaisar yang zalim Ya. dan akan dihukum, Ya. akan dihukum, dia tetap melawan, saya tetap esa kepada Allah. Oh, itu menunjukkan ahad gitu ya. Ahad. Iya. Ya nggak masalah dia begini. Nggak masalah. Allahu alam. Termasuk kalau saya lihat di viral itu Putin juga senang. Putin ya. Tapi cuman belum Islam dia. Mangga Pak, punten. Kalau sholat jamaah, pertama batasan ngangkang itu seberapa lebar? Ngangkang. Ketika sujud. Kaki ngangkang. Berdiri kaki, Ustaz. Oh, salat berjamaah. Pertama. Iya. Yang kedua, batasan tangan. Tangan. Itu ke kiri atau ke kiri. Iya. Kemudian yang ketiga, batasan sujud. Itu kan kadang-kadang ada yang dosa gitu kan, sehingga Iya. panjang. Iya. Iya. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama mengenai batasan kaki kita. Pertama menyebutkan selebar bahu, Pak. Selebar bahu, ya. Selebar bahu kita seperti ini. Tidak juga begini. Tidak juga begini. Kadang orang ingin menutup celah soft. Cuman terlalu panjang, terlalu jauh sehingga begini. Begitu kan? Supaya dapat semuanya nempel gitu ya. Sebenarnya tidak perlu. Yang perlu dia tempelkan, cari yang arahnya paling dekat ke belakangnya imam. Makanya ketika sholat berjamaah yang jadi poros ini tengah. Jadi semua orang tuh merapat ke tengah, bukan merapat ke kanan ataupun ke kiri. Porosnya ini tengah, di belakang imam gini. Nah, jadi misalnya tadi apabila ada celah di kanan di kiri, dia tidak usah begini, tapi dia dekati saja yang ke arah imam dan dia normal saja. Kaki dia normal, pundak dia. Adapun tangan, tangan ya, apabila sendiri memang disunahkan kita melebarkan, Pak. Nabi SAW melebarkan. Tapi bila sholat imam misalnya atau sendiri atau imam. Namun bila sholat berjamaah tentunya kita sesuaikan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Apa? Yang sujud. Oh ya terlalu panjang. Yang sujud itu Nabi SAW antara yang disebutkan dalam sifat sholat Nabi SAW ya, beliau itu berusaha lurus, Pak, ininya lurus, ini lurus, kaki dia lurus, punggung dia lurus ya. Kadang memang ada orang yang berlebih-lebihan begini karena dia merasa belum lurus, Pak. Nah itu kadang perlu dibantu orang dilihat ya, saya udah lurus belum gitu kan. Sama seperti orang ruku, kadang dia karena pingin ngejar lurus dia begini. Saya pernah negor orang seperti itu, Pak, imam lagi soalnya dia kan, Pak, Bapak tadi mohon maaf, akang saya masih muda, terlalu rukunya terlalu ini begini. Oh iya, kan harus lurus kata dia. Lurus kata Bapak, tapi kalau dilihat sama orang bengkok kan Pak gini kan. Dia begini. Dan dia memahami memang harus lurus. Terkadang beberapa gerakan tuh kita harus bantuan orang. Apakah saya udah lurus? Kalau kita feeling, mengandalkan feeling seringkali salah gitu kan. Begini lurus. Padahal kalau dilihat sama orang bengkok. Kan normal saja seperti ini kan. Begitu pula dalam sujud. Biasanya orang yang berlebihan itu dia merasa belum lurus, Pak. Baru setelah itu lurus. Makanya harus diingatkan ya. Kalau ada yang begini, ada yang diluruskan ya. Kalau itu ada dua versi memang. Kalau ruku ya, ada yang begini, ada yang lurus, ada yang beliau seperti ini menjauhkan dari lambungnya. Ada yang begini. Ini dilebarkan, sunahnya dilebarkan. Terus ini terkadang begini, terkadang begini. Ya, gitu. Memang ada dua versi. Allahu a'lam bishawab. Kalau arah kakinya Arah kaki lurus apa kita lurus menghadap kiblat. Apa? Oh ini. si kakinya kaki? Oh kaki disebutkan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Karena mayoritas kita tahu gini kan. Iya, selama tidak terlalu ini gitu Pak ya. Kita udah berusaha lurus ya insya Allah nggak masalah. Nggak masalah gitu. Kalau jarinya Jari itu normal ya. Nabi SAW tidak normal saja biasa gitu. Terkadang kalau sujud beliau
di sini, terkadang di sini. Sama seperti takbiratul ihram, kan takbiratul ihram di kuping, terkadang sejajar sama bahu. Begitu pula dengan sujud. Itu. Baik Pak, Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sebutkan lagi beberapa permasalahan. Silakan nanti di berikutnya kita bahas mengenai kelengkapan Al-Fatihah, kemudian ruku dan sujud. Bila ada pertanyaan nanti silahkan ditulis saja, takut lupa gitu kan. Nanti kita bahas sama-sama di waktunya. Allahu a'lam bishawab. Demikian bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.